ditambahin masako ya, habis itu dicampur kecap. Jadinya apa ini kan? Ini kan ilmu, bener nggak? Ilmu bukan ilmu. Kopi temennya gula, jangan garam. Ya, dunia aja perlu pakai ilmu, apalagi akhirat. Yang mana akhirat itu abadul abad. Maksudnya apa? Selama-lamanya. Dunia mah ya 40 udah mulai itu pinggang, 50 berasa ya. 60 ya. Maksudnya apa? Ada batasnya. Memang kita nanti bakal istirahat. Nah makanya pas lagi hidup ini nggak apa-apa capek. Memang dunia mah tempatnya capek. Lebih baik kita capek dalam ibadah daripada kita capek dalam nganggur. Sebab nganggur aja capek. Dunia mah bener gak? Ini kita nih nggak kerja, rebahan aja di rumah capek. Ini badan sakit amat, padahal nggak ngapain, rebahan doang. Sebab dunia mah emang tempatnya capek. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala Syekh Muhammad bin Abi Bakar al-Masyhur rahimahullah ta'ala wa rahimallahu jami'a syuyukhina wa walidina rahmah wasi'ah wa alayhi barakatuh wa sallim wa barik wa alim fil dunya wal akhirah wa sallallahu bi janihi an yus'idana rabbuna fi dinina fi dunyana wa fil akhiratina wa yuballigh Allah jami' maqasidina ad-diniyah wa dunyawiyyah wal ukhrawiyyah ويفتح الله علينا وعلى أولادنا وعلى تلاميذنا وجماعتنا المحبين المطيعين السابقين في المحبة فتوح العارفين ويفقهنا وإياهم في الدين ويعلمنا وإياهم التأويل والتفسير ويهدينا ربنا إلى سواء السبيل ويرزقنا وإياهم كمال الإخلاص واليقين وحسن الخاتمة عند الموت بعد كل العمر في طاعة الله في اتباع سنة رسوله على هذه النية ولكل صالح ولا حرج من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبالله تعالى جل نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Sama-sama kita muliakan orang tua kita, Pak Ruslan, Pak Pri, Mas Daniel, juga para hadirin sekalian. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah, tanda kita panjang umur. Kalau kita udah nggak ada umur nggak mungkin datangnya, benar ya? Kalau datang saya kaget tuh. Kemarin bukan habis dikuburin ini, duduk paling depan lagi awalnya. Alhamdulillahirobbilalamin atas nikmat sehat. Alhamdulillah kan gara-gara sehat biasanya kan memencret-mencret karpet habis karpet. Kalau di sini ada waktunya mahal karpet begini, gimana gede, gaji sendiri repot. Alhamdulillah kasih sehat kita sama Allah. Alhamdulillah. Terkadang kita terlalu mendambakan nikmat yang lain sehingga lupa syukur sama nikmat yang ada. Padahal sehat ini nikmat yang mahal kan? Mahal, sehat itu mahal. Makanya syukur sama Allah, alhamdulillah bisa ngasih sehat, bisa ngaji. Coba kalau sakit diimpus, ya model-model kayak kita sehatnya aja kadang kembang kempis, ya apalagi sakit lagi diimpus, baru-baru ngaji. Ngedengar Ustadz juga, Ustadz lagi sakit begini. Alhamdulillah ya, alhamdulillah atas nikmat iman, masih dikasih iman sama Allah, masih dikasih nikmat Islam.
Salawat dan salam dalam kita haturkan hari bani baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ta'ala ankum. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik Allahumma salli wa sallim wa barik Alaihi. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Nah, alhamdulillah ini ada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah malam ini akan sama-sama kita bahas mengenai sabda baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. mana dikatakan dalam qasidah Burda qasidah Muhammadiyah Muhammadun tajur ruslillahi qatibatan Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami والذي تم معناه وسورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسميا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم طه الرسول جود ربنا بالقبول وهب لنا كل سؤال رب استجب لي آمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Nah ini baru tadi saya baca barusan yang memang kebiasaan kalau memang pas sudah mulai kajian. Kalau yang pertama mah itu goroin dulu kali datang, enggak. Mau kudu gitu bang. Jadi ketika udah siap nih langsung aja sholawatan. Karena kalau misalnya kagak ada suara apa-apa, itu yang pada dekat rumahnya, ya kayaknya belum datang. Jadi kita langsung mari. Iya. Dari mana kalau ada suara sholawatan,
Jadi yang pada sekitar sebelum rapat kalau mulai begitu. Kayaknya pas saya tadi baca sholawatan, nih Bang ini datang, masuk begini datang. Ya, sudah mulai itu. Itu memang belum diakalin. Ya kalau perlu rekam suara saya. Ya, tetap tuh sholawatan. Wah, dia udah datang. Nah, baru datang. Gitu, kayaknya mama kan gitu. Ibu-ibu pengajian. Itu salah itu. Pengajian. Ini emang kudu gituin. Kalau kagak ada suara-suara, belum ada orang. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Ini ada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab dari Sayyidina Umar bin Khattab. Seperti apa? Beliau berkata, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul pernah bersabda, ar-rahimuna, orang-orang yang punya sifat kasih sayang, yarhamuhumur rahman, maka akan menyayangi mereka siapa? Ar-Rahman, zat yang maha penyayang, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka kata baginda Rasul, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah kamu sekalian wahai umatku, man akan setiap sesuatu, fil ardi yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama, maka akan sayang kepada kalian siapa-siapa yang ada di langit. Nah itu sabda Rasul. Maksudnya bagaimana? Kata baginda Rasul, ar-rahimuna, orang yang punya sifat kasih sayang, yarhamuhumur rahman, man lam yarham la yurham, kata Rasul. Orang yang gak punya sifat kasih sayang kagak bakal dikasih sayang. Ya, makanya kita hendak kita ini punya sifat kasih sayang, maka Allah nanti bakal sayang sama kita. Bahkan dalam sabda Rasul, irhamu man fil ardi, sayangilah olehmu man akan sesuatu fil ardi yang ada di bumi. Baginda Rasul nggak bilang sayangilah orang yang ada di bumi, enggak, tapi sesuatu. Bahkan ke hewan kita kudu sayang, ke tumbuhan kudu sayang. Jangan kucing, nggak sama kucing. Kucing nggak salah apa-apa. Ya, kucing lagi jalan ditimpa pakai sendal. Mana kamu lihat itu orang iseng banget, ada kucing lagi jalan di pinggir kota lagi naik motor, disepak masuk ke got kucing, kata gue semoga salah apa-apa nggak ditendang. Awas ntar ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau Rasul sayangin semua yang di bumi, ya, hewan sayang, tumbuhan sayang. Maksudnya gimana? Termasuk pohon-pohon tuh yang pada tumbuh. Nggak boleh tangan kita iseng, mutesin aja. Kalau nggak punya hajat nggak boleh. Kecuali punya hajat, pengen dirapiin, boleh. Apa-apa kalau emang pengen dirapiin, ini mah kagak iseng loh orang iseng. Pohon dipotes-potesin, nggak boleh itu. Ya. Sebab apa? Yusabbihu ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang di bumi, yang di langit semuanya bertasbih, sampai tumbuh-tumbuhan juga bertasbih sama Allah. Bahkan kita nggak dengar. Nah iya, sebab manusia punya keterbatasan. Makanya nanti kalau di dalam ilmu tauhid, Allah punya sifat maha mendengar. Mendengarnya Allah nggak sama kayak mendengar kita. Kalau manusia hanya yang dapat didengar itu yang bangsa suara. Zat bisa nggak kita dengar? Bisa. Zat kalau bisa kita dengar kita cuma suara doang. Nanti kalau Gusti Allah, ya zat, ya suara, semuanya kedengar sama Gusti Allah. Ya. Bahkan kalau di dalam ilmu IPA ya, ilmu fisika apa ilmu apa nih? Ya ada frekuensinya tuh, ya. Kalau manusia pendengarannya dari segini sampai segini, ada yang lebih dalam lagi dari manusia, kalong tuh. Kalau kalong lebih dalam lagi tuh pendengarannya, lebih jauh lagi. Makanya dia mah di antara buat apa? Jalannya itu dari pendengaran. Kalau siang bisa terbang itu bukan dari matanya nggak bisa melihat ya. Kalau misalnya siang, tapi dari pendengarannya. Nah, kalau Gusti Allah semuanya, makanya dianjurin kalau ada orang meninggal tuh habis dimakamin tanamin pohon. Sebab apa? Pohon itu bertasbih sama Allah. Insya Allah efeknya nanti ke ahli kubur. Ya.
tanemin pohon, makanya biasa ngadat tuh di kampung kita mah. Habis itu apa pohon Kamboja, pohon apa ditanemin, karena ada efek. Itu hanya sekilas umpama sebenarnya. Maksudnya apa? Jangan berarti udah tanamin aja pohon kiranya kagak zikir ya. Ini lagi salah paham nggak? Udah kita tanemin aja pokoknya suku bener kita tanemin ya penuh nih pohon. Iya udah kelihatan pokoknya. Anaknya kagak zikir sama aja. Tujuan apa? Maksudnya pohon aja zikir, masa lu sebagai anaknya kagak mau zikir ngedoain gitu maksudnya. Ya. Nah dianjurin harus berkasih sayang. Sampai di dalam satu riwayat mungkin kita sering dengar ada namanya sahabat Abu Hurairah. Nggak dengar gak Abu Hurairah? Apa arti Hurairah? Hurairah itu artinya kucing kecil. Kucing. Abu artinya apa? Bapak. Hurairah kucing kecil. Tapi aneh, sahabat kok namanya dinamain sama Rasul Abu Hurairah, bapaknya kucing kecil. Nama aslinya masih apa? Abdurrahman bin Sahr. Nama aslinya Abdurrahman bin Sahr. Tapi dipanggil sama Rasul dapat julukan Abu Hurairah. Itu termasuk sahabat yang paling banyak riwayatin hadis itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebabnya apa? Pernah suatu ketika Abu Hurairah pengen kumpul sama kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia pengen kajian gitu. Memang lagi musim dingin kan, sama di sana musim dingin. Tahu sendiri orang Arab, kantongnya gede bajunya ya. Tahu sendiri jubah Arab ya, kantongnya gede, gede banget. Nah, ini Abu Hurairah pernah dengar Rasul, sayangilah makhluk yang di bumi, maka makhluk yang di langit bakal sayang sama kamu. Pas dia lagi jalan, ngeliat kucing kecil lagi kedinginan di pinggir jalan lagi dingin gitu. Saya ini kucing kasih amat ini. Katakan yang Rasul sayangi makhluk yang di bumi. Akhirnya apa? Karena dia sayang, itu kucing diambil dia masukin ke dalam kantongnya. Enggak, masukin ke dalam kantongnya. Terus di jalan ke majelisnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya otomatis kan, kalau misalnya kita pakai jubah tuh, kan kantong gitu. Kalau kita duduk kan kantong ke tengah sini, tahu nggak? Ini kan kantong ini. Ya, karena ada barangnya jadi biasa ke tengah kayak gini. Pas lagi kajian ngeliat-ngeliat tuh kan. Lah itu apa gerak-gerak loh. Rasul kaget itu apa? Lah itu apa uyut-uyutan kata Rasul. Rasulullah. Akhirnya kata Abu Hurairah, tapi Rasul jangan salah paham. Akhirnya dikeluarin. Oh ini kucing kan yang Rasul. Oh di tengah ini uyut-uyutan. Rasul kaget. Ular berbisa. Akhirnya enggak Rasulnya tadi saya melihat kucing di pinggir jalan kedinginan, saya kasihan. Kira saya bawa aja, saya masukin ke kantong. Maka kata Rasul SAW, Pak anta Abu Hurairah. Maka dia dapat gelar, kamu itu bapaknya kucing kecil. Itu luar biasa ya, para sahabat itu. Sama hewan aja sayang, apalagi sama orang. Maksudnya itu pendidikannya di situ. Kalau sama hewan aja kita kudu baik, sama tumbuhan kudu baik, apalagi sama orang. Gitu. Emang kadang berat itu melawan nafsu, melawan diri. Musuh terberat itu diri sendiri. Sebab kita ini dituntut sama agama, gimana kita bisa tunjukin nafsu kita? Kalau ada orang jahat sama kita bisa dapat kebaikan itu. Berat itu, berat. Pensiun aja berat ya. Itu. Makanya kata Rasulullah SAW, tidak beriman seseorang sehingga nafsunya nurutin apa yang dikepengenin Rasulullah SAW. Sebab kalau baik sama orang yang baik itu biasa, itu balas budi. Ya. Tapi ini yang berat. Ada orang jahat sama kita, zalim sama kita. Makanya di antara ciri hamba-hamba Allah yang takwa itu mau memaafkan. Ini kata maaf kan kelihatannya ringan ya, tapi kalau buat ngamalin yang berat. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum
وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Kata Allah, buru-buru, cepat. Ila maghfiratin, menuju ampunan Allah. Emang nafsu pengen ngulur-ngulur lah, jangan sekarang, tobatnya jangan nanti, masih muda ini mah. Entar kalau udah dekat-dekat tua baru tobat tenas. Tapi kata Allah jangan buru-buru menuju ampunan Allah. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Sebab apa? Surga gua nih kata Allah. Itu seluas langit dan bumi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Kata Allah apa? U'iddat lil muttaqin. Aku siapkan buat orang-orang yang takwa. Penting takwa itu, modal buat masuk surga takwa. Makanya tiap Jumat ittaqullah itu jadi rukun itu. Kalau nggak baca ittaqullah nggak sah khutbahnya. Kita tiap Jumat diperingatin takwa sama Allah. Ittaqullah, takwa sama Allah, karena itu bekal. Sebaik-baiknya bekal. Terus orang-orang mutakin itu yang gimana? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Masalah ujung ayat ini. Orang-orang takwa itu gimana? Alladzina yunfiquna fis sarra, dia yang mau berinfak fis sarra tatkala lapang, wad dharra tatkala sempit. Orang takwa begitu. Lagi susah tetap sedekah, senang sedekah, lagi lapang sedekah, lagi susah sedekah. Lah maksudnya gimana? Kalau lagi lapang ketahuan, duit lagi megang, benar enggak? Anak pada sehat, keluarga pada tenang, kita sedekahnya gampang. Ini lagi susah, dia kagak megang tapi suruh sedekah. Gimana sedekahnya? Sedekah dengan apa? Senyum kita, sedekah. Senyum sama saudara. Ngebantu seseorang, sedekah. Tasbih, sedekah. Jadi sedekah itu bukan hanya bicara soal duit. Kita nggak bisa sedekah duit, sedekah tenaga. Sedekah pikiran, itu sedekah. Makanya orang takwa begitu. Jadi mau kita lagi susah, mau lagi senang, tetap sedekah. Maksudnya gimana? Kita lagi senang sama orang tetap baik. Kita lagi susah sama orang tetap baik. Jangan kalau lagi senang sama orang baik, kalau lagi susah. Apa lu lihat ya? Tuh. Jangan begitu, walaupun lagi susah masih susah aja. Jangan pas susah jadi sangar gitu. Jangan lupa kalau susah sangar sama orang. Enggak ditokor dikit. Ngapa lu? Mere gua. Enggak. Kalau orang lagi susah sensitif. Terus apa? Pertama tuh ciri orang yang takwa, infak lagi senang, lagi lapang, lagi sedikit. Terus wal kadhiminal ghair, yang mampu menahan amarah. Itu jarang berapa. Dia bisa marah, tapi dia tahan. Ini yang berat. Kalau emang dia kagak bisa ngelawan, dia nggak ngelawan, wajar, paham nggak? Ini ada orang nih dizolimin, dia kagak ngelawan. Bukan lantaran dia kagak mau ngelawan, emang dia kagak mampu, paham nggak? Ini dia mampu ngelawan, tapi dia nggak mau ngelawan. Keren, paham nggak? Jadi ada orang nih dizolimin, dianiaya, ya kan? Dia kagak mampu apa melawannya, terus dia pasrah. Wajar itu, cuma dia nggak ngelawan gara-gara kagak mampu. Dia mampu, tapi dia kagak. Selanjutnya apa? Wal 'afina 'anil nas, mau maafin manusia. Manusia memang tempatnya salah, tempatnya lupa. Dia buat salah sama kita wajar, karena dia manusia bukan sebab dia jahat.
Emang dia manusia ada potensi dia buat berbuat salah. Kecuali manusia udah kesetanan, mungkin jahat. Nah, jadi irhamu man fil ardi, sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka akan sayang kepada kamu makhluk yang ada di langit. Siapa makhluk yang ada di langit? Para malaikat. Minimal kalau kita udah disayangkan sama Ibrahim kan enak. Pas udah mau mati CS gimana sih? Ya. Kalau gimana nih? Ya. Siap belum? Ya. Kalau udah CS gimana ya? Gimana sih orang kalau udah CS mah? Minimal kan dia menghadap kita dengan tampang yang baik, ya kan? Termasuk makhluk Allah bumi, malaikat yang ada di dalam kubur. Nah, Allah apalagi malaikat yang bagian Nisa, Munkar dan Nakir karena CS. Lu bang, ayo ya kan, lanjut aja masuk. Ya, CS. Tidak dipersulit. Mana baik. Kalau udah disayang sama makhluk Allah yang jelas, termasuk soal rezeki dimudahin sama Allah. Soalnya kan yang ditugasin bagian rezeki malaikat Mikail. Adanya di mana? Di langit. Kalau udah CS sama kita, tenang, mana? Gua kirim, ya lewat jente. Tenang. Begitu ada apa? Cashbacknya ya apa betul? Cashback betul. Ya balik. Iya, timbal balik. Kita sayang sama yang di bumi, yang di langit sayang. Dan yang di langit itu kan luar biasa para petugas yang nggak bisa di sogok. Benar nggak? Pencatatan amal, bagian nyatet amal. Kalau sayang sama kita, waduh, ini mah catatan jelek kan? Apa sih yang bisa nggak? Bisa nggak? Ya bisa. Penting kita sayang sama makhluk Allah yang ada di bumi. Insya Allah nanti yang di langit akan sayang. Wallahu a'lam bishawab. Udah dua kan tadi ya? Langsung satu lagi ya. Baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa doanya? Rabbana fa'na bima 'allamtana wa bi'allimna alladhi yanfa'una wa bifaqina wa faqihatana wa qarabatina fi dinina. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa bi'allimna alladhi yanfa'una بفقهنا وفقه لنا وقرابة لنا في ديننا. ربنا انفعنا بما علمتنا وبعلمنا الذي ينفعنا بفقهنا وفقه لنا وقرابة لنا في ديننا. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يوم نرتدي فرجا رفيع علمك بالفرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. وسلم وبارك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.